فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap matan Al-Ajrumiyah seperti biasanya yang sudah disetorkan terlebih dahulu sebelum kita masuki alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari', dua fi'il. Karena pertemuan sebelumnya kita telah membahas alat-alat yang menjazmkan satu fi'il mudhari', yaitu lam, lamma, kemudian lamul amr wa du'a, la nahyah wa du'a. Adapun alam sama alamma kita enggak masukkan, kenapa? Karena sama dengan lam dan lamma, bedanya karena kemasukan hamzah takririyah saja. Paham? Adapun lamul amr wa du'a, du'a sama. La nahyah wa du'a, du'a juga sama. Kenapa dinamakan du'a kemarin? Ta'adduban li rabbil alamin. Karena hanya untuk beradab saja. Karena kita enggak mungkin merintah Allah Ta'ala, enggak mungkin melarang Allah Ta'ala, cuman berdoa biasanya. Ya kan? Ya Allah, janganlah Engkau mengadab kami. Itu surat dhahir ngelarang kan? Tapi itu berdoa sebenarnya. Dinamakan doa karena beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian ya Allah ampunilah hambamu. Ya Allah ampunilah hambamu ini. Merintah enggak itu sebenarnya? Merintah kan? Tapi kan hamba masa merintah Allah Ta'ala? Enggak layak kan dinamakan doa karena ta'adduban li rabbil alamin. Mafhum? Naam. Setorkan serentak barakallahu fiikum. Tafaddalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Sekarang kita bahas yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Disimak ya. Yang menjazmkan dua fi'il mudhari' tersebut, nanti fi'il mudhari' yang pertama namanya fi'lu syartin. Namanya apa? Fi'lu syartin. Fi'il mudhari' yang kedua yang majzum namanya jawabus syartin wa jazaa'uh. Jawabus syartin wa jazaa'uh. Paham ya? Itu namanya. Jawabus syartin wa jazaa'uh. Naam. Itu istilahnya seperti itu istilahnya ya. Nah, sebagai jawaban dan balasannya. Nah, antum bilang fi'il syartin jawab syarat juga cukup. Paham ya? Jadi lebih enak biar antum enggak bingung nanti. Kita ambil yang singkat aja. Fi'il syartin jawab syarat itu ada. Paham ya? Naam. Karena nanti mengandung makna syarat di sini. Seakan-akan disyaratkan dengan yang pertama, akhirnya muncullah yang kedua gitu loh. Paham? Naam. Kita lihat sini yang di matan ini halaman 18. Kata beliau barakallahu fiik yang menjazmkan dua fi'il mudhari', ma yazmu fi'lain wa huwa arba'atu anwa'. Yang menjazmkan dua fi'il mudhari' ada 4 macam. Tercabang lagi, pertama muttafaqun alaih, yang disepakati oleh para ulama. Paham ya? Disepakati masalah apa? Huruf dan isimnya gitu loh. Paham ya? Kalau kemarin ana gambarkan 4 kan, ismun bittifaq, ismun alal asah, harfun bittifaq, harfun alal asah. Ismun bittifaq itu isim yang sepakati. Kita ambil huruf dulu. Harfun bittifaq itu in. In itu yang nomor 1 itu in. In tadhab adhab. Nah, in itu huruf bittifaq. Kesepakatan para ulama. Paham? Kemudian yang al asah itu idma. Idma menurut pendapat yang paling sahih dia huruf idma. Nah, barakallahu fiik. Naam, idmatakum akum. Faham? Idmatakum akum. Nah, dia menurut pendapat yang kuat adalah huruf. Bisa dipahami? Naam. Kemudian ismun al-asah mahma. Ismun al-asah mahma. Mahma menurut pendapat yang sahih adalah ismun mahma tubtin tadhar. Ya, mahma tubtin tadhar. Bagaimanapun kamu sembunyikan akan nampak gitu. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fiik. Nah, kemudian barakallahu fikum yang kemarin kita lewati juga, yang ismun bittifaq sisanya. Udah kita aja. Paham ya? Kalau di sini sebutkan bagus, kita lihat sini. Muttafaqun alaih, yang asma, yang isim dulu. Yang isim ada 10 itu. Ya kan? Man, disimak ya. Man, ma, ayun,
mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, idza fi syi'ri khassah. Idza fi syi'ri khassah. Itu 10 itu ismun tanpa diperselisihkan. Faham? Nanti berarti kalau i'rab berarti nanti bagaimana kalau i'rab? Ismu syartin itu i'rabnya. Ismu syartin. Mabniun ala kadza. Nah, fi mahalnya apa? Tergantung nanti. Nah, inilah orang kadang perlu berpikir ulang karena mahalnya apa gitu loh. Karena nanti ada kaidah-kaidah yang menjelaskan bahwasanya barakallahu fiik, ismu syartin tersebut dia posisinya sebagai apa? Fi'il setelahnya muta'addi atau lazim, itu penting juga nanti. Paham ya? Tapi anak globalkan semuanya biar nanti anu enggak pening kepalanya. Kita ambil global dulu. Paham? Karena nanti kan ada yang namanya isim mabni kan punya mahal biasanya. Fi mahali nasbin sebagai dzarfiyah az-zamaniyah atau dzarfiyah al-makaniyah, nanti dibahas. Fi mahali nasbin maf'ul bih muqaddam, ya kan? Atau na barakallahu fiik yang semisalnya nanti dibahas. Kemudian haitsuma kaifama, ini juga sama, ini yang bittifaq, ya kan? Nah, yang huruf bittifaq in saja. Nahwu in tadhhab adhab. Jika kamu pergi, aku pergi. In harfu syartin jazimin. Paham ya? Dia adalah huruf syarat dan menjazmkan. Mabniun 'ala sukun, la mahala lahu i'rab. Nah ini in harfu syartin jazimin tajzimu fi'lain mabniun ala apa itu? Ala sukun. Ini i'rab global aja. La mahalla lahu minal i'rab. Ini gambarannya. Innya itu harfu syartin jazim. Tajzimu fi'lain. Itu kalau antum mau bikin mu'anats, karena harfun ini yu'anats wa yudzakkar. Harfun ini boleh hadza harfun boleh, hadhi hurufun boleh. Paham ya? Nah, oleh karena itu kadang antum jumpai harfu syartin jazimin yadzimu. Ya enggak masalah. Nah, ikutkan aja harfu syartin jazimin misalkan yadzimu fi'lain mabniun 'ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Dia mabni 'ala sukun, tidak punya mahal, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Faham? Tadhhab. Apa tadhhab i'rabnya? Fi'lu syartin majzumun bi in wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Faham? Itu kalau i'rab global. Kemudian tadhhab ini perlu fa'il enggak? In tadhhab, jika kamu pergi, berarti perlu fa'il. Fa'ilnya mana? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Nanti semoga lewat pembahasannya nanti. Takdir anta di situ. Adhab yang kedua apa? Adhab jawabus syartin wa jazaa'uh majzumun bi in wa 'alamat jazmihi as-sukun. Tanda jazmnya sukun. Paham ya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Faham? Kalau antum ingin ringkas, langsung in harfu syartin jazim mabni sukun lahu i'rab, tadhhab fi'lu syart, adhab jawab syart. Dah. Simple, tapi kan ana menjelaskan yang panjang biar nanti simpelnya paham. Paham? Biar nanti simpelnya tinggal ringkas tapi paham yang panjangnya. Bisa dipahami? In itu berarti apa? Ismun atau harfun tadi? Harfun bittifaq. Faham? Harfu syartin jazim bittifaq. Nah, mafhum? Ayo. Nah, yang terakhir situ yang di sini nanti baru kita baca yang di sini yang di papan tulis. Mukhtalafun fihi, diperselisihkan para ulama. Yang pertama ar-rajih harfiyatuha, yang kuat adalah huruf dia. Apa itu? Idma. Idma takum akum. Jika kamu berdiri, aku berdiri. Gitu aja mudahnya. Ini sengaja ana pilihkan contoh-contoh yang apa? Tanda jazmnya yang sukun. Wa illa semuanya kembali ke apa? Kepada pelajaran kita bab ma'rifati alamatil i'rab. Ada yang jazm dengan sukun, ya kan? Ada yang jazm dengan membuang nun, ya kan? Ada yang dijazm dengan membuang harful illah, ya kan? Nah, tinggal antum ingatkan ke sana. Tapi ini yang sebutkan yang contoh-contoh yang majzum dengan sukun biar mudah itu loh. Biar nampak majzum, ya kan? Pertama majzum, kedua majzum. Lihat itu. In tadhhab adhab. Majzum enggak itu? Pertama. Iya kan? Kedua juga majzum. Mudah dihafal itu. Nah, kalau kita contohkan yang selain ini juga bisa. In tadhhabu adhab.
Jika kalian pergi, aku pergi. Yang pertama tanda jazm dengan membuang nun, yang kedua sukun. Bisa. Dipahami baik-baik ya, kita lihat lagi. Kemudian yang rajih yang satunya, yang rajih ismiyatuha, ar-rajih ismiyatuha. Isim dia, mahma ini rajih isim dia. Mahma tubtin tadhar. Nah, barakallahu fiik. Naam. Kapanpun bagaimanapun kamu sembunyikan pasti akan nampak. Paham ya? Seperti itu. Nah, sekarang mahma ini kalau isim berarti bagaimana i'rabnya? Ismu syartin gitu. Ismu syartin jazimin mabniyin 'ala sukun fi mahali. Nah, tergantung fi'il istilahnya muta'addi atau lazim. Kalau udah muta'addi udah maf'ul bih ada atau belum? Kalau belum berarti fi mahali nasbin maf'ul bih muqaddam. Tapi kalau dia posisinya sebagai kapan sebagai dzaraf berarti fi mahali nasbin dzaraf mansubun adzarfiyah az-zamaniyah. Paham? Sudah dipahami ya? Mahma ini kan maknanya dzaraf, ya kan? Kapanpun, misalkan ya kan? Nah, berarti kalau kapanpun otomatis kan seperti mata misalkan. Ya kan? Berarti fi mahli nasbin mansubun adzarfiyah az-zamaniyah itu. Dzaraf zaman. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Nah, sekarang kita lihat yang ada di papan tulis biar tambah jelas. Kita selesaikan. Contoh yang pertama sudah kita clearkan. Yang kedua, man yastahib yanjah. Barang siapa bersungguh-sungguh dia akan sukses. Yang pertama namanya apa Ihsan? Yang majzum pertama itu namanya fi'lu syartin. Yajtahid fi'lu syartin. Fi'lu syartin majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun. Yanjah sebagai apa Iqbal? Yanjah jawab syartin wa jazaa'uh majzumun biman, caranya gitu ya. Majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun. Faham insyaallah? Naam. Mannya apa tadi? Ismu syartin. Mabni atau tidak situ? Ismu syartin mabniyun al-sukun fi mahali apa coba kira-kira? Kalau setelahnya itu muta'addi, paham ya? Nanti dia lihat muta'addinya sudah terpenuhi maf'ul bihnya atau belum. Kalau sudah terpenuhi maf'ul bihnya, berarti nanti dia fi'il raf'in mutada. Paham ya? Kalau dia lazim, nah barakallahu fiik, yastahid ini kan lazim. Ya kan? Nah, kalaupun dia muta'addi harus bantuan apa? Huruf jar kan? Ya kan? Istahadtu fi kada misalkan. Ya, enggak ada kan istahadtu darsan, enggak ada kan? Nah, berarti nanti dia fi mahali. Nah, barakallahu fiik raf'in mutada'nya. Khabarnya mana? Khabarnya jumlah fi'il syarat sama jawab syarat ini. Man ismu syartin jazimin mabni as-sukun fi mahali raf'in mutada'. Yajtahid fi'il syartin majzum man wa alamat jazmi as-sukun. Yanjah jawab syarat majzum man wa alamat jazmi as-sukun. Wal jumlah min fi'il syart wa jawabuh min fi'il syart wa jawabih fi mahali raf'in khabar. Harus berpikir ini untuk kalau kayak harus berpikir kalau di i'rab semuanya gitu loh. Tapi kalau di i'rab global ya cukup. Tapi kalau i'rab semuanya yang mabni yang punya mahal sebutan mahalnya. Bisa dipahami ya? Nah, intinya sekarang terlihat yang pertama majzum sebagai fi'lu syartin, yang kedua majzum sebagai jawabu syartin. Paham? Yang berikutnya, mata aqra. Apa saja yang kamu baca, aku baca. Contohnya mudah nih. Mata aqra. Nah, sekarang ma huruf atau isim ma? Ismun bittifaq, berarti nanti ismu syartin. Mabniun 'ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih muqaddam. Karena taqra ayat qra'u muta'addi atau enggak? Muta'addi. Ada maf'ul bihnya belum? Belum ada. Ya kan? Nah, taqra itu nanti fi'lu syartinnya. Mazzumun ma wa 'alamat jazmi as-sukun. Aqra, nah barakallahu fiik yang kedua itu sebagai jawab syartin. Mazzumun bi sukun. Mafhum? Tanda jazmnya sukun. Yang berikutnya ayat kitabin tashtari ashtari. Ini kadang memang anak ringkas seperti ini biar antum enggak kesulitan gitu loh ya. Ayat kitabin tashtari ashtari. Kitab apa saja yang kamu beli, aku beli. Ayat. Paham ya? Nah, di sini nanti ayat ini memang ada khilaf, mabni atau mu'rab dia, gitu loh. Kadang bisa ayat, ayu, ayi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, kalau di sini barakallahu fiik karena dia posisinya itu mu'rab di sini, paham ya? Berarti nanti dia ismu syartin. Ismu syartin. Cuma sebagian mereka mengatakan ini mabni.
Kalau mabni berarti ismu syartin mabni al-fathi fi mahalli nasbin. Sebagai apa kira-kira? Maf'ul bih muqaddam dari istara yastari kan? Nah, seperti itu. Kemudian mudhaf itabir mudhaf ilaih. Tashtari fi'lu syartin majzumun bi ayya. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ishtara yashtari. Paham ya? Hadfu harfil illah. Ashtari sebagai apa? Ashtari yang kedua itu jawabu syartin majzumun bi ayya wa alamatu jasmihi hadfu harfil illah. Faham? Ayo, berikutnya. Mata tadhab adhab. Kapan kamu pergi? Aku pergi. Mata. Isim atau huruf ini mata? Ismu syartin bittifaq, ya kan? Ismu syart afan. Ismu syartin bittifaq, na'am. Ismu syartin mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin mansubun 'ala dzarfiyah az-zamaniyah. Mana dzaraf itu kan? Iya. Mata, kapanpun. Kapan kamu pergi? Aku pergi. Tadhab sebagai fi'il syart, adhab sebagai jawabu syart. Mafhum? Itmatakum akum itma pendapat yang sahih huruf atau isim tadi itma. Itma huruf. Paham ya? Harfun al-asah. Berarti kalau huruf tidak punya mahal ya. Itma harfu syartin mabniyun 'ala sukun la mahala lil i'rab. Takum fi'lu syartin majzumun bi itma wa alamat jazmihi as-sukun. Akum jawab syartin majzumun bi itma wa alamat jazmihi as-sukun. Paham? Ini tak ringkasin paling ringkas. Kalau di i'rab panjang bisa. Takum fa'ilnya mana dhamirun mustatirun bi wujuban tadru anta. Akum mana fa'ilnya dhamirun mustatirun bi wujuban tadru ana. Paham ya? Berikutnya, mahma. Sudah kita lewati mahma. Pendapat yang sahih mahma ini apa? Ihsan, isim atau huruf? Ismun 'alal asah. Mahma tubtin tadhar. Iya kan? Nah. Ngartikannya yang tepat mahma ini apa? Bahasa biasanya. Yang tepat sesuai dengan arti yang enak itu apa kira-kira? Mahma tubtin tadhar. Apapun ya. Ya. Kalau apapun ini masuknya dia seperti apa ya? Seperti idma itu ya. Ngartikannya loh. Karena kalau nanti fi mahalli nasbinnya kan kalau sebagai dzaraf kan enggak cocok berarti kan. Ya istilahnya mahma ini menurut pendapat yang kuat isim. Isim berarti otomatis punya mahal dalam i'rab kan? Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya apapun yang kau sembunyikan niscaya akan nampak. Bisa juga. Nanti fi mahalli nasbin berarti apa? Maf'ul bih muqaddam. Kan itu. Jadi tubtinnya itu sebagai apa tubtinnya? Fi'il syart. Tadharnya jadi jawab syart. Mafhum insyaallah ya? Naam, berikutnya. Ayyana ini semakna dengan apa? Mata. Mata ayyana semakna kapanpun. Aina sama anna semakna. Dimanapun. Paham ya? Dimanapun bisa, kemanapun bisa tergantung siaknya. Paham ya? Cuman dilihat konteksnya nanti. Mata sama ayyana berarti apa? Ismu syartin jazim mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin mansubun 'ala dzarfiyah az-zamaniyah. Paham ya? Nah, kalau aina sama anna nanti dzarfiyah makaniyah dia. Paham ya? Nah, tamshi sebagai apa tamshi? Fi'lu syartin majzumun bi ayyana wa alamat jazmihi hadfu harfil illah. Amshi sama sebagai fi'lu syartin jawab syartin majzumun bi ayyana wa alamat jazmihi hadfu harfil illah. Paham? Untuk fa'ilnya semuanya hampir sama. Dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru ana kalau yang baris yang kedua, yang baris yang pertama anta. Aina tusafir usafir. Ya kan? Nah, ini kan dzarafnya sudah bukan zaman makan sekarang. Dimanapun kamu safar, aku safar. Ya kan? Nah, berarti bagaimana i'rabnya aina ismu syartin jazim mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin mansubun 'ala dzarfiyah al-makaniyah. Dzaraf makan dia. Paham ya? Kalau tadi yang mata sama ayyana fi mahalli nasbin dzarfiyah az-zamaniyah. Paham ya? Fi mahalli nasbin mansubun 'ala dzarfiyah az-zamaniyah. Nah. Kemudian tusafir sebagai fi'il syartnya. Usafir sebagai jawabu syart. Faham insyaallah ya? Globalnya. Yang berikutnya, anna semakna aina. Dimanapun kamu hadir, aku hadir juga. Berarti anna ismu syartin jazim mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin mansubun 'ala dzarfiyah al makaniyah. Yang ini fi mahalli
nasbin mansubun ala dzarfiyah al makaniyah. Mafhum? Nah, paham ya? Untuk yang ini mata sama ayyana ini fi mahalli nasbin mansubun ala dzarfiyah az-zamaniyah, dzarf zaman. Mafhum insyaallah? San? Udah kita lewati semuanya nih. Nah, mafhum. Aywa. Kemudian haitsuma. Nah. Haitsuma tangzil tangfa. Dimanapun kamu singgah atau turun, niscaya memberikan manfaat. Kembali dzarf apa ini kira-kira? Dimanapun, zaman atau tempat? Tempat atau zaman? Tempat. Berarti haitsuma ismu syartin jazim mabni ala sukun fi mahalli nasbin mansubun ala dzarfiyah az-zamaniyah. Paham ya? Naam. Ittaqillah haitsuma kunta. Haitsuma tangzil tangfa, ya kan? Dimanapun kamu singgah, niscaya apa? Akan memberikan manfaat. Tangzil sebagai fi'il syart majzum, tanda jazmnya apa? Sukun. Tangfa sebagai fi'il syart jawab syart majzum, tanda jazmnya apa? Sukun. Mafhum? Nah, yang terakhir kaifama. Nah, kaifama para ulama silang pendapat mengenai kaifama ini yang benar penjazam atau bukan. Karena untuk kaifiyah itu sangat sulit ditirukan, kata mereka seperti itu. Sehingga kalaupun mereka memasukkan karena ngikutin teman-temannya, kata mereka, ngikutin teman-temannya ini kalau menjazmkan ikut menjazmkan. Wa illa pendapat yang kuat dia itu enggak menjazmkan. Paham ya? Nah, makanya di situ di matan sebutnya berapa wal jawazim? Wal jawazimu berapa itu? Di situ di matan itu? Ada matanya kan itu? Ya, babul jawazim wal jawazimu samanya ta'asyar kan? Samanya ta'asyar itu ternyata dikurangi barakallahu fiik 3. Berarti totalnya berapa? 15. 3 itu apa? Alam sama alama sama kaifama. Itu pendapat yang kuat. Alama masuk ke lama karena hamzah takririyah. Kaifama pendapat yang kuat tidak menjazmkan. Kenapa kau diikutkan? Karena ngikutin yang lainnya. Coba antum. Bagaimanapun kamu duduk, aku duduk. Nyontoh duduk orang lain itu sulit enggak? Antum nyontoh duduk orang lain persis itu sulit enggak? Sulit. Si fulan duduknya seperti si Alan. Ya paling-paling cuma mirip aja, persis sulit. Ya memang gitu, kata mereka ilahnya gitu. Untuk kaifiyah sangat sulit contoh itu loh. Sehingga pendapat yang kuat tidak menjazmkan. Tapi kalau menjazmkan sama. Nah, sama dalam artian apa? Sama dalam artian apa? Dalam artian fi mahalli nasbin hal ini. Kaifama ini. Karena keadaannya. Paham ya? Cuman karena pendapat yang kuat menjazmkan ya bagiannya kaifama tajlisu ajlisu. Paham? Yang terakhir untuk idza khusus pada apa itu? Wa idza fi syi'ri khassah. Khusus pada pantun. Nah, pantunnya ini. Istaghni ma aghnaqallahu bil ghina. Fa idza tusibka khassasatun fatajammali. Artinya merasalah cukup kamu dengan apa yang Allah telah berikan kepadamu berupa kekayaan. Maksudnya kekayaan berupa kecukupan tadi itu ya. Fa idza tusibka khassasatun, apabila menimpa kefakiran, kesulitan pada dirimu, fatajammali, tampakkan kamu itu enggak memerlukan. Jadi tampaknya santai slow ini padahal dia punya masalah itu loh. Paham ya? Maksudnya kalau ditimpa kesulitan, kefakiran enggak usah nampak-nampakkan ke orang, wah anak fakir loh, anak fakir, enggak usah gitu. Nah ya, tampakkan bahasanya seakan-akan dia itu punya itu ada. Paham maksudnya? Syahidnya mana ini? Idza. Idza tusibka, tusib ini sebagai apa? Fi'lu syart majzumun bi idza wa alamat jazmi as-sukun. Mana jawab syaratnya pakai fa? Fa ini namanya fa rabithah, fa rabithah. Nah, meli jawab syarat. Fa yang fungsi rabithah mengikat. Untuk jawab syarat fatajammali. Paham? Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami insyaallah? Jadi ini nanti karena farabithah setelahnya ini fi mahalli jazmin itu loh. Paham maksudnya? Nah, itu nanti kalau di kitab-kitab yang ada syarahnya akan panjang lebar, tapi karena ini matan ana
Ana harap antum pahami secara global saja. Nanti kalau udah baca syarahnya setelah ini insyaallah kita ambil syarah Jurumiyah yang ringkas karyanya ini saudara kita yang mulia ini Abu Sa'id Mukhtar bin Sa'id Al-Hadrami juga punya syarah nanti, Ta'liqat Jurumiyah. Nanti insyaallah lebih jelas sana. Yang jelas sekarang untuk pahami global ya. Untuk idah khusus pada syair atau pantun. Mafhum? Pantunnya itu istaghni ma aghnaqallahu bil ghina fa idza tusibka khasasatun fatajammali. Cukupkanlah dirimu terhadap apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu berupa kecukupan atau kekayaan. Maka apabila kamu ditimpa khasasah, kefakiran, kesulitan, fatajammali, tampakkan di hadapan manusia bahwasanya kamu itu tidak susah. Syahidnya mana? Tusibka tajammali, fatajammali. Mafhum? Ini fi'il syarat, jawab syaratnya mana? Diikat dengan fa rabithah jawab syarat. Insyaallah paham insyaallah ya. Nah, wallahu alam shawab. Yang setorkan masih sama insyaallah pada pertemuan akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.